teman-teman, dalam video ini kita akan melihat bioproses kopi dengan metode fermentasi anaerob. Nah, di sini kita akan menggunakan starter pisang Ambon, dimulai dari pemeriksaan kebun hingga kopi tersaji di cangkir. Sebelum pemetikan, kita perlu melakukan pengecekan pH tanah. Nah, pH tanah ini diperiksa untuk memastikan kondisi tanaman optimal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran lebar daun. Daun yang sehat dan lebar menunjukkan tanaman mendapatkan nutrisi yang memadai. Kemanisan buah ceri diukur menggunakan refraktometer. Semakin tinggi nilai Brix, maka buah ceri semakin kaya akan kandungan gula untuk mendukung fermentasi. Setelah tanaman dipastikan dalam kondisi baik, buah ceri yang matang sempurna siap untuk dipetik. Buah kemudian disortir untuk memisahkan yang cacat atau belum matang. Setelah itu, kopi dicuci untuk menghilangkan kotoran. Starter dibuat dari pisang Ambon yang kaya akan gula. Nah, starter inilah yang akan membantu meningkatkan aktivitas mikroba selama fermentasi. Buah ceri kopi yang tidak dikupas dicampur dengan starter pisang Ambon. Buah kopi difermentasikan dalam kondisi tertutup tanpa oksigen selama 24-72 jam. One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Setelah proses fermentasi selesai, kopi dijemur selama 7 hari di bawah sinar matahari. Namun, karena cuaca tidak selalu mendukung, proses pengeringan dilanjutkan dengan menggunakan oven selama 2 hari agar kadar airnya tetap turun secara stabil. Pengeringan ini dilakukan sampai kadar air biji mencapai sekitar 10-12%, supaya kopi tetap aman saat disimpan dan tidak ditumbuhi jamur. Setelah kopi benar-benar kering, kulit luarnya dipisahkan secara manual dengan cara menumbuknya menggunakan lumpang kayu. Metode tradisional ini membantu memisahkan kulit kering dari bijinya tanpa merusak bentuk green bean. Setelah pemisahan, biji kopi disortir kembali untuk memastikan hanya green bean yang utuh dan berkualitas yang akan digunakan. Roasting adalah tahap penting yang menentukan karakter akhir dari rasa kopi. Pada proses ini, biji mengalami perubahan seperti warna, aroma, dan struktur seiring meningkatnya suhu. Untuk kopi hasil fermentasi anaerob, profil light hingga medium roast biasanya dipilih agar aroma fruity dan kompleksitas rasa tetap terjaga. Selama proses pemanggangan, suhu dan waktu dikontrol secara hati-hati untuk mempertahankan karakter fermentasi tanpa membuat rasanya menjadi terlalu gelap.
Kopi yang sudah dipanggang kemudian digiling dan tingkat kehalusan gilingan disesuaikan dengan metode seduh agar ekstraksi rasa menjadi lebih optimal. Setelah diseduh, kopi kemudian dicicipi dan dievaluasi oleh beberapa barista. Penilaian mereka mencakup keseimbangan rasa, aroma, body, serta bagaimana karakter fermentasi dari proses anaerob terlihat dalam cangkir. Hasil seduh yang baik biasanya menunjukkan rasa manis, alami, serta aroma fruity yang menjadi ciri khas dari fermentasi dengan starter pisang. Setiap cangkir kopi melewati perjalanan panjang, mulai dari pemilihan buah di kebun, proses fermentasi dengan pisang Ambon, hingga akhirnya diseduh menjadi minuman yang harum dan nikmat. Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa kualitas kopi tidak hanya ditentukan oleh bijinya, tetapi juga oleh perhatian dan ketelitian dalam setiap prosesnya. Dari pertama hingga tetes terakhir di cangkir, inilah hasil dari sebuah proses panjang yang mengutamakan rasa dan kualitas.